Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Jakarta Barat terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah ini terletak di ujung jalan, jauh dari keramaian dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seringkali memberi kesan angker. Banyak orang yang merasa takut melintas di depan rumah ini, terutama pada malam hari. Menurut cerita yang beredar di kalangan warga setempat, rumah itu dulunya dihuni oleh sebuah keluarga kaya pada masa penjajahan Belanda. Keluarga tersebut memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namun, ketika keluarga itu mengalami kemunduran finansial, anak perempuan tersebut terlibat dalam suatu peristiwa tragis yang menyebabkan kematiannya. Menurut cerita rakyat, anak perempuan itu jatuh cinta dengan seorang pemuda dari keluarga yang lebih miskin. Namun, hubungan mereka ditentang oleh orang tuanya. Pada suatu malam, ketika pemuda tersebut datang untuk menemui sang gadis, terjadilah sebuah tragedi. Pemuda itu terlibat dalam pertengkaran sengit dengan ayah gadis tersebut. Dalam kemarahan, sang ayah mengeluarkan senjata tajam dan membunuh pemuda tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, sang gadis ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan dalam kamar tidurnya dengan wajah yang penuh dengan rasa takut. Setelah kejadian tersebut, rumah itu menjadi kosong dan tidak pernah ada keluarga yang sanggup tinggal di sana untuk waktu lama. Banyak orang yang percaya bahwa arwah sang gadis masih menghantui rumah tersebut, mencari balas dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Pada tahun 90-an, seorang keluarga kecil yang baru saja pindah ke Jakarta memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Mereka tidak tahu banyak tentang sejarah rumah itu dan hanya menganggapnya sebagai rumah tua yang cukup murah untuk disewa. Awalnya mereka merasa biasa saja, meskipun rumah itu tampak agak gelap dan suram, terutama saat malam hari. Pada malam pertama mereka menginap, kejadian aneh mulai terjadi. Ketika semua anggota keluarga tertidur, anak perempuan mereka tiba-tiba terbangun dan berlari menuju kamar orang tuanya. Ia menceritakan bahwa ia melihat seorang wanita muda berpakaian putih berdiri di dekat jendela kamarnya. Anak perempuan itu mengaku bahwa wanita tersebut hanya diam dengan mata yang menatapnya dengan kebencian. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang kembali. Anak perempuan tersebut mulai merasa sangat ketakutan dan enggan tidur di kamarnya. Setelah beberapa malam kejadian aneh ini berlanjut, pasangan suami istri itu mulai merasakan keanehan yang sama. Mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, padahal tidak ada seorang pun di sana. Selain itu, ada suara-suara aneh seperti pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Suatu malam pada pukul 2 dini hari, suami dari keluarga tersebut bernama Andi terbangun dan merasa haus. Ia pun berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Ketika ia kembali, ia melihat istrinya, Lala, berdiri di lorong rumah yang gelap. Lala terlihat seperti sedang menatap ke depan, tidak bergerak sama sekali. Andi menghampirinya dan memanggil nama istrinya. Namun, Lala tetap diam, seolah-olah tidak mendengarnya. Ketika Andi menarik lengan istrinya untuk membawanya kembali ke kamar, tiba-tiba Lala berbalik dengan wajah yang pucat dan
matanya kosong. Andi sangat terkejut karena ia merasa wajah istrinya terlihat berbeda, seperti bukan dirinya. Dalam keadaan panik, Andi berteriak dan langsung memeluk istrinya. Tiba-tiba, sosok Lala yang aneh itu menghilang dalam sekejap mata. Setelah kejadian itu, Andi merasa sangat tertekan. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang menguasai rumah tersebut. Lala pun mengaku bahwa ia sering mendengar suara wanita menangis di tengah malam. Dan kadang-kadang ada angin dingin yang berembus di dalam rumah. Meskipun semua jendela tertutup rapat, setelah beberapa kejadian yang semakin aneh dan menakutkan, keluarga tersebut memutuskan untuk bertanya kepada tetangga yang tinggal dekat rumah itu. Salah satu tetangga, seorang wanita, mengungkapkan cerita yang mengejutkan. Rumah itu sudah lama kosong. Sebelumnya ada beberapa keluarga yang tinggal di sana. Namun mereka semua pindah karena kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumah. Beberapa kali saya mendengar suara tangisan seorang wanita di malam hari dari dalam rumah itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumah itu dihantui oleh arwah gadis yang mati terbunuh di sana. Wanita itu melanjutkan pembicaraannya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pria yang pernah mencoba untuk mengungkap misteri rumah itu. Dia menginap di sana semalam, dan saat pagi hari, dia ditemukan dalam keadaan sangat ketakutan dan tidak bisa berbicara. Dia mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita muda yang menatapnya dengan penuh kebencian. Lalu tubuhnya menghilang begitu saja. Keluarga yang menyewa rumah itu merasa semakin ketakutan dan tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Akhirnya, setelah beberapa minggu tinggal di rumah tersebut, mereka memutuskan untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru. Rumah itu kemudian kosong kembali. Namun, cerita-cerita mistis mengenai rumah tersebut terus beredar di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa orang yang tinggal di dekat rumah itu mengaku masih merasakan kehadiran sosok wanita berpakaian putih yang kadang-kadang terlihat berdiri di depan jendela rumah, menatap keluar dengan mata yang kosong. Banyak orang yang menghindari jalan tersebut pada malam hari karena merasa ada yang mengawasi mereka dari dalam rumah tersebut. Hingga kini, rumah tersebut masih menjadi tempat yang terkenal sebagai rumah hantu di Jakarta Barat. Meskipun rumah itu telah beberapa kali berpindah tangan, tidak ada yang tinggal lama di sana. Banyak orang yang percaya bahwa rumah itu masih dihuni oleh arwah sang gadis yang meninggal tragis, dan ia masih mencari keadilan atau balas dendam atas kematiannya yang tidak wajar. Rumah ini menjadi salah satu rumah angker yang paling terkenal di Jakarta Barat, dengan banyak cerita-cerita mistis yang beredar tentang kehadiran sosok arwah yang terus menghantui tempat tersebut. Akhir cerita, bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, atau lainnya yang sudah lama ditinggalkan atau cukup lama kosong
biasanya dijadikan tempat tinggal jin atau makhluk halus. Namun, jin dan makhluk halus bisa tinggal di rumah apabila tidak dibersihkan maupun dirawat dengan baik. Jin dan setan atau makhluk halus menjadi dua hal yang dapat membuat manusia tidak nyaman. Jin dan setan merupakan musuh besar manusia, yang mana mereka sering mengganggu manusia di saat ingin melakukan perbuatan baik. Sebagai manusia harus bisa mencegah dan mengontrol keinginan buruk yang dapat merusak akal pikiran dan hati seseorang. Gangguan jin sering terjadi saat tubuh dan hati kita kotor. Mereka sangat senang mengganggu manusia dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.